Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dewi Widyaningrum dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya izinkan saya untuk sharing beberapa informasi. Yang pertama adalah tujuan pembuatan video pembelajaran pada kali ini guna memenuhi tugas akhir pengganti ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Tejo Nursetyo SPD MPD. Yang kedua, saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman apa yang telah saya pelajari satu semester ini, salah satunya di mata kuliah pengantar manajemen dengan materi manajemen dan manajer. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih perbedaan manajemen dan manajer? Baik, langsung saja kita simak video penjelasan yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar manajemen dengan materi manajemen dan manajer. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa sih perbedaan manajer sama manajemen? Oke, baik, yang pertama kita ke pengertiannya dulu ya teman-teman. Untuk pengertian manajemen sendiri adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu mulai dari kegiatan orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, jadi intinya adalah di sini manajemen ini adalah ilmunya untuk membangun sebuah perusahaan seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada fungsi manajemen. Dan fungsi manajemen ini ada 4. Yang pertama adalah planning. Planning di sini adalah kita merencanakan terlebih dahulu kita akan membuat atau mengembangkan suatu perusahaan tersebut ke arah mana dan apa saja yang harus kita sampaikan atau apa yang kita tuju di sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah organizing atau pengorganisasian. Tadi kan setelah menentukan planning untuk membawa perusahaan ini, kita juga harus membentuk bagan-bagan organisasi di suatu perusahaan. Contohnya siapa yang menjadi CEO-nya, siapa yang menjadi manajer keuangannya, siapa yang menjadi manajer produksinya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah actuating atau directing, yaitu pengarahan. Tadi kan sudah dibagi siapa yang menjadi CEO-nya dan kawan-kawan gitu. Nah, kita lanjut ke pengarahan nih. Pengarahan ini adalah pembagian tugas gitu. Kira-kira job desk apa aja sih yang dikerjakan suatu jabatan yang telah dibagikan tadi gitu. Contohnya sebagai manajer itu harus bisa membawahi karyawan-karyawannya tergantung dengan bidang yang telah diambil. Nah, yang selanjutnya ini adalah controlling nih. Controlling ini adalah pengendalian. Dan kita harus mengontrol karyawan-karyawan yang tadi itu bekerjanya itu sesuai dengan job desk atau tidak gitu, dan sesuai dengan visi misi perusahaan atau tidak. Jika tidak, sebagai seorang manajer harus mengingatkan atau meluruskan karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada unsur manajemen. Unsur manajemen ini ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah man atau manusia. Nah, manusia ini sebagai penggerak utama suatu perusahaan, karena tanpa adanya manusia atau sumber daya manusia, perusahaan tersebut tidak akan bergerak. Yang selanjutnya adalah money atau uang. Tidak mungkin kalau kita tidak menerapkan unsur manajemen, yaitu uang, karena uang menjadi modal awal untuk membangun suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada material atau bahan. Jadi ketika kita sudah ada SDM-nya, ada modalnya, kita harus membeli bahan baku atau barang-barang yang digunakan untuk membangun sebuah perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada mesin. Nah, mesin ini sangat berguna untuk menunjang atau membuat suatu produk yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Baik, yang selanjutnya ada metode. Nah, setelah menggunakan mesin tadi, kita harus menerapkan metode apa aja sih yang harus kita gunakan dalam membangun perusahaan tersebut gitu. Contohnya mau memasarkan produk itu ke siapa aja, lalu di mana aja tempatnya, menggunakan e-commerce atau tidak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pasar atau market. Nah, kita harus menentukan juga tujuan pasar kita itu kepada siapa dan bisa digunakan atau bisa konsumsi oleh usia rentang berapa sampai berapa gitu. Apakah bisa dipakai untuk segala jenjang usia atau bagaimana, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah Milgana Laus atau informasi dan lingkungan. Jadi ini hubungan dengan
beraneka ragam informasi dan lingkungan yang dikumpulkan menjadi satu untuk menciptakan sebuah inovasi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengertian manajer. Apa sih manajer itu? Nah, pengertian manajer ini adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Jadi kan tadi manajemen itu ibaratnya ilmunya, dan manajer ini adalah yang mempraktekkan ilmu tersebut begitu. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan manajer. Tingkatan manajer ini ada 3. Yang pertama adalah top manager atau manajer puncak. Manajer puncak yang harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Contoh dari top manager ini adalah dewan direktur, direktur atau CEO, lalu kepala perwakilan dan kepala divisi. Yang kedua adalah middle manager atau manajer menengah. Manajer yang menjadi penghubung antara manajer puncak dan lower manager. Manajemen menengah satu dalam profesinya adalah manajer menengah, tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Nah, contoh dari middle manager ini yang pertama adalah kepala manajer atau kepala pengawas, manajer cabang, kepala departemen, kepala bagian, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini adalah lower manager, yaitu memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Jadi untuk manajer lower ini contohnya adalah mandor, teman-teman, yang sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Jadi seorang mandor itu juga harus memiliki keterampilan, misalkan di dalam tukang ya. Nah, itu kita sebagai seorang mandor itu kita juga setidaknya harus bisa mempunyai keterampilan menukang gitu. Kan nggak mungkin kita udah jadi mandor tapi kita nggak bisa tuh. Kalau misalnya kita nggak bisa, otomatis itu kita perlu belajar lagi sebagai seorang mandor. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah manajer berdasarkan tanggung jawabnya. Ini ada 2. Yang pertama adalah manajer fungsional, itu mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi hingga produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah manajer umum, mengawasi dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi istilahnya manajer umum ini bisa dikatakan direktur, CEO, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk manajer fungsional ini sebagai manajer di suatu cabang perusahaan. Yang selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah conceptual skill, yaitu wawasan yang dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran yang mampu mentransformasikan ide menjadi kenyataan. Nah, jadi seorang manajer ini harus kreatif ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah human skill. Human skill ini berhubungan dengan manusia. Artinya, sebagai seorang manajer ini harus pintar-pintar bersosialisasi dan adaptasi dengan karyawan-karyawan yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah diagnostic skill, itu kemampuan untuk mendiagnosa, melakukan investigasi, identifikasi, dan memutuskan untuk mengimplementasikan upaya pemecahan masalah yang ada di suatu perusahaan. Jadi seorang manajer itu juga harus cermat gitu. Kita tidak bisa menitik beratkan suatu masalah itu ke dalam sisi yang lain gitu. Jadi harus imbang ya, win-win solution. Selanjutnya adalah politik skill, yaitu menguatkan kekuasaan. Nah, menguatkan kekuasaan di sini adalah untuk kepentingan organisasi. Jadi sebagai seorang manajer itu harus bakoh, teman-teman. Harus menjadi tiang utama untuk menguatkan karyawan-karyawan yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya adalah decision making skill, yaitu kemampuan mengambil keputusan dengan tahapan yang pertama masalah, lalu diinvestigasi, diidentifikasi dulu masalahnya, lalu diformulasi, dan yang terakhir adalah legitimasi. Yang selanjutnya adalah technical skill. Sebagai seorang manajer, kita juga harus memiliki kemampuan setidaknya sama dengan bidang yang diambil. Lalu yang selanjutnya adalah time management skill. Nah, seorang manajer juga harus bisa memanajemen waktunya, di mana kita harus bekerja, di mana kita harus istirahat, dan di mana kita harus rapat dengan perusahaan yang lain. Yang selanjutnya adalah managerial skill atau kemampuan untuk mempergunakan kesempatan secara efektif. Contohnya kita sedang libur Natal nih, Natal dan Tahun Baru ya.
sebagai seorang manajer harus kreatif nih, bagaimana sih caranya biar produk di perusahaan gue itu laris manis gitu. Nah seperti itu, dasarnya adalah technological skill. Nah kan nggak mungkin ya kalau misalkan seorang manajer itu tidak update seputar dengan perkembangan IT yang ada gitu, karena IT ini sangat berguna di perusahaan. Yang terakhir adalah organisasi skill, yaitu kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha dalam kenyataan. Tidak setiap pemimpin harus memiliki seluruh kemampuan dengan tingkat identifikasi yang sama gitu. Jadi intinya dari 10 yang harus dipunyai manajer itu tidak harus punya ya teman-teman. Jadi 1 atau 2 setidaknya ada. Yang selanjutnya adalah etika manajer. Etika manajer ini ada 3. Yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan. Nah, seorang manajer itu juga harus bisa bersikap profesionalisme dengan semua karyawannya gitu. Contohnya, saya adalah seorang manajer dan saya memiliki masalah pribadi dengan karyawan A. Nah, kita sebagai manajer kita harus bersikap profesionalisme. Kita harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan pekerjaan gitu. Lalu yang kedua adalah perilaku terhadap organisasi. Nah, permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Jadi sebagai manajer juga kembali lagi kepada sikap profesionalisme gitu. Bisa tidaknya sih kita menjaga kerahasiaan atau dokumen yang ada di perusahaan gitu. Jangan sampai kalau misalkan kita menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, kita membocorkan rahasia yang ada di perusahaan yang sedang di perusahaan kami seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku terhadap ekonomi lainnya. Agen ekonomi yang dimaksud di sini adalah seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka gitu. Kita harus sama gitu. Karena tujuannya adalah untuk memajukan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi PPT atau materi yang saya sampaikan ini saya mendapatkan inspirasi atau referensi dari beberapa jurnal dan bisa dilihat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan dan saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.